Jangan. Ada satu pengacara yang pulang. Iya, Mungkin walk punya out. kesibukan. Walk out. Iya, iya, iya. Karena mungkin kurang Capek suka. mungkin. Minder Iya. kali Oma, ilmunya nggak It's ada. okay, nggak apa-apa. Kita Untuk hargain tadi lah. pengacara yang kecil tadi itu ya. Itu nggak menghina loh, yang kecil tadi, yang rambutnya gitu, mukanya mirip banget sama lu. Makanya gue bilang lu kemana sih? Tadi gua biasa dipanggil FD. Oh iya, latihan build in. build Oh in. iya, Tapi oke. pendek-pendeknya sama. Soalnya mirip banget. Gak ada build in. Gak ada build in. Ada build in? Gak ada, lu PHP lu ah. Iya, nggak percaya. Ada. Ada. Gua. Film Annabelle. Pemainnya udah datang. Kita balik lagi. Bisa balik lagi, Oke. Bang. Ada artis yang dilaporkan dari tim Abang. Betul. Itu kenapa, Bang? Jadi terkait dengan adanya perkara Gali ini, Aha. nggak tahu dari mana kok langsung ada statement dia yang beredar di. Ini saya dapat dari beliau nih, dikirim. Oh, dari Bang Farhat. Ih, Yang mana sih Bang Farhat? Oh, dari Mana sih? Jangan buka-buka rahasia loh, bahaya. Oh, dari Bang Farhat. Jadi ini kita bicara padanya karena itu nggak ada masalah kan. Ya. Jadi saya lihat kok ada menyinggung ke profesi advokat, ya kan, yang dimana mengatakan bahwa apa advokat itu adalah lawyer dia bilang sih bahasanya ya, lawyer yang tolol, goblok dan bodoh. Gitu. Itu kan udah diduga sangat melakukan suatu penghinaan. Di mana itu dalam laporan kita tadi, itulah Undang-Undang IT pasal 27 ya, ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 itu ancaman hukumannya lumayan 4 tahun itu. Oke. Tapi justru yang kita pengen tahu gitu, tapi kan itu nggak menyebutkan nama, Bang. Apa itu masih Nah itu, Nah, kalau sabar, dia, Sabar, Bang. bisa dijelaskan. Nadanya dijaga. nadanya. Abang haus sekali. Oh, dijelaskan kan? Haus. Abang mau minum dulu, mungkin minum, abang Bang. serak. gimana, Bang? Terus Lu tuh seret. Jadi justru itu yang membuat lebih luas. Aha. Kalau dia menunjuk langsung person saya atau tim yang ada di situ itu kan masih person ya, ya kan? Ini dia justru karena tidak menunjuk ke situ dia dah menunjuk pada lawyer, advokat yang goblok, tolol dan bodoh. Berarti kan semua profesi advokat itu jadi lebih luas. Makanya ini banyak sekali sekarang yang melapor ini. Mungkin akan banyak menyusul lagi. Itu yang justru sangat membuat dia lebar. Oke. Gitu tuh. Contohnya nih, kalau ada istilah bahasa ini, profesi advokat ini kan udah diatur oleh undang-undang. Jadi posisi hukumnya sama dengan penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hakim gitu kan. Jadi seperti institusi. Jadi ya itulah yang dia diduga dihina dia itu. Jadi ini sekarang sudah banyak advokat yang melaporkan. Ini udah banyak akan sekarang melaporin. Jadi saya kemarin Ya. dari seluruh Indonesia DPC telepon saya, Bang, segera lapor. Ini udah keterlaluan ini kita ini. Kita harus benar-benar ini giring dan perkara ini harus sampai lanjut ke pengadilan. Selama ini kan katanya saya sih nggak terlalu kenal di kita kan, jadi nggak terlalu ikutin dia. Masa bintang top nggak kenal? Saya nggak terlalu Oh, ahli gosip banget langsung. Duh. kan? Jadi kata teman-teman wartawan kemarin, ini kan di kita katanya selama ini dilaporin ini nggak pernah jalan kok gitu-gitu aja. Abang yakin nggak ini? Kalau ini saya yakin, saya bilang. Karena ini bukan cuma saya, karena seluruh profesi yang namanya advokasi seluruh Indonesia pasti dukung ini. Karena Tapi ini- pas kemarin nih kita ngomong itu memang nggak ditujukan kepada satu orang, Bang. Nah itu justru itu kalau dituju satu Sabar, orang Bang, kan. nanya. Bijinya ada. Dia emang nadanya begitu. Dia kan jarang ngomong ngobrolnya, jadi Dia gua emang anggap nadanya aja kaget. begitu. Maaf ya Bang Farhat, karena Iya, kan iya. maksud Dede nggak paham. Kalau Bang Farhat lagi tenang-tenang aja karena Instagramnya habis diverifikasi. Oh iya. Dia tenang-tenang aja. Ya Bang ya? Contreng biru, Bang. Contreng biru, Bang. Farhat Abbas official. Farhat Abbas official, mantap lah itu, Bang. Terus Lama-lama berat juga ini. oh iya. Baru begini berat gimana kepala gua suka lu gini. Lanjut, Bang. Lanjut, Jadi Bang. sedikit karena tadi masalah nada ini kan selalu seperti diperhatikan. Iya. Saya akan jelaskan sedikit. Kalau pernah juga dulu Ruhus Tompul bilang, Iya. orang Batak itu kenapa sih kesan suaranya kok keras-keras gitu. Iya. Kenapa? Itu kan ada sejarahnya. Kenapa sejarahnya? Sejarahnya itu karena dulu nenek moyang orang Batak itu rumahnya itu Jauh-jauh. jauh-jauh. Oh, Jadi kalau gitu. manggil, misalnya
manggil. Reka adegan yuk, reka adegan. Misalnya, panggil, ayo. Iya, reka adegan. Ruben di sini. Iya, Abang di sini situ. ya kan? Abang di situ. Gue di mana? Iya, iya. Gue Di ikut situ. main. Di situ jauh ya. Makasih, coba. Abang Gue di sini, balik Bang. gunung Sini. ya. Boleh. Mundur lagi bang, biar kelihatan kamera bang. Oh, sini ya. Abang agak kesini ya. Iya bang, biar kelihatan kamera. Abang manggil Oke, dia. kita reka adegan kenapa suara abang ini keras ya. Jadi cerita orang tua kita dulu, Iya, pada iya. jauh-jauh, saya Kan panggil rumahnya Ruben nih. jauh-jauh kan. Ruben! Gitu suaranya. Bentar, gue lagi mandi. Dipanggil. Coba bang, gimana bang? Lagi bang. Ruben! Anakku di mana kau? Iya pak, bentar. Ya gitu. Lagi ngadu cupang. Jauh. Sangat dicupang Abang lagi. panggil lagi anak abang yang satunya Igun. Oh, Igun. Igun. Norma. Yang mana benernya? Norma. Norma. Abang Iya. panggil Norma. Norma. Oi Norma, di mana kau? Kesini dulu. Apa? Kau teriak-teriak apa sih? Oh gitu bang, jadi rumahnya jauh-jauh. Oh, jadi karena rumahnya jauh. Bang. Mentang-mentang Kebiasaan udah, ganjen mentang-mentang banget udah nih orang lumayan mengurus ya. Mentang baju udah pada longgar-longgar semua. Gue gak ngerti Iya, deh, urusan ini dia tukang kurus jahit banget. brownies ngerti gak sih badan gue semana sekarang? Cie, jatuh cinta, iya. Sebentar ya bang. Di belakang rame banget. Rame banget. Ada siapa sih? Pengacara. Masa? Baik, orang ngomong aja. Sampai kerja Ini, berisik ini banget. ada kuasa hukum, ada salah satu kuasa hukum yang ngelaporin Nikita Mirzani. Jangan dilaporin dong, dia udah beli tiket konser gue loh. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 2. Ayo yang lain jangan lupa beli tiket konser di Gunawan ya. Tanggal 2 Agustus. Oke? Bentar nggak? Oke. Bridgingnya bagus. Set. Kita panggil langsung. Ini dia salah satu kuasa hukum yang melaporkan Nikita Mirzani. Bang Nasar. Udah Nah, dangdutan. Nazarudin. Oh, iya. Bang Nasar. Dia nanya Bang Nasar kok nggak dangdutan, katanya beda ya. Lu gitu. Bang, sini dong, Bang, sini, Bang. Gini-gini kayak Nasar dah. Oke, Bang Nazarudin. Gak ada, ayo. Iya, Fokus. Bang Nazar. Oke, Gak ada lu. Tuh, mak kenal Bang Rojak. Belum sempat mampir. Bentar dulu, yuk buat minum ke di belakang yuk. Takut banget disuruh ke belakang. Takut deh, kalah banting dia. Iya. Abang bisa kedengeran padahal kita kalang tembok loh. oke, Bang Nazarudin. Ini aku dengar kan katanya bahwa ikut melaporkan Nikita Mirzani mewakili advokat atau memang atas nama pribadi. Jadi gini, saya bertindak utuh atas nama para advokat dan membela kehormatan profesi advokat yang notabene diduga dihina kehormatannya oleh oknum Lewat apa pada saat itu, Bang? lewat media sosial, Oke. lewat YouTube-nya dia. Oke. Nah itu ada akun pribadinya, sudah saya laporkan tadi di Polda Metro Jaya tadi pagi. Oke. Ya, dengan nomor laporan. Boleh kasih lihat Bang ke depan, Ya. Bang? Biar Jumiatun. Sumiatun, Lagi nyuci Jumiatun. Enggak, jangan bercanda dulu, ini fokus. Kiri Bang, kiri. Nah, Pengacara stop bercanda ya. dulu ya. Dia lucu loh ini. Oke. Ini baru tadi, Bang. Iya, tadi dengan dugaan tindak pidana ya pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dalam hal ini kami dari organisasi profesi KAI Indra Sandun Lubis. Masukin lagi ntar lecek. Jatuhnya kayak saudara kembar Lu ya. lu jadi kayak pengawalnya. Iya. Ngurusin. Duduknya di bawah dong yang sopan Iya, dong. tapi lu cocok berdua loh. Mending jadi sekretarisnya. Wen, satu-satu mau nggak? Igun satu, gua satu, lu satu nih. Oke, coba sekarang kita mau
kita mau konfirmasi lagi. Apakah memang pelaporan dari beberapa pengacara terhadap Nikita Mirzani apa karena IG story yang berikut ini? Yang ini? Ya, betul. Oke. Cari-cari pengalian isu aja. Pada gila ini udah penghinaan perempuan. Mau tuh anaknya lawyer yang mukanya kayak kelak ketemu laki-laki kayak gitu. Awas karma, jangan gak pakai hati nurani lah. Segala mau pengalian isu tuh patut dicontoh yang pada mundur. Gak mau bela itu baru lawyer hebat. Punya hati nurani plus pintar. Jadi ada lawyer laporin Nyai ke polisi, bahas soal laporin Nyai. Biar satu Indonesia tahu siapa lawyer yang Nyai maksud. Ada lawyer kayak begitu, berani-beraninya dia lawan Nyai. Udah siapin jantung dua belum? Nyai takut nanti dia reperpan terus metong. Kalau lu lawyer punya otak dan nggak ngapain lu ngerasa Namanya. bikin Nyai bangkit aja dari tidur cantiknya. Oke. Jadi apa? Karena Ada oh, lagi. ada lagi. Daripada laporin gue tuh lawyer yang mukanya kayak laporin aja yang di sebelah lu tuh sebelah ngaku-ngaku. lu siapa, Wen? Nggak tahu. Ngaku-ngaku lawyer sekolah aja nggak jelas di mana. Bukannya itu lebih pantas dilaporin sebagai penipuan masyarakat. Emang setipe tuh lawyer yang ngomong di sebelah boneka santet. Gua rasa udah dibekap sama si boneka santet. Makanya nggak ada malunya tuh pas ngomong begitu terkenal juga enggak tuh lawyer. Mayan kan lo di apa tuh? Wawancara. Di wawancara bawa-bawa nama gue. Licik juga lo pada ya. Nih gue tambahin lawyer kan. Nah ketahuan kan siapa lawyer yang nggak ada nya. Katanya seluruh lawyer Indonesia. Lah lawyer gue sama lawyer hebat yang lain fine-fine aja tuh. Karena mereka juga punya otak dan nggak Cus laporin gue tunggu lo kunyung-kunyung. Ini Bang yang berawal dari Instastory ini. Ya, dan ada beberapa satu dari di YouTube-nya dia katakan satu pengacara nggak ada otaknya. Tapi bukannya itu dia nunjukkan kepada seseorang Bang, bukan ke seluruh pengacara. Ya, tetapi kita sudah siapkan ahli bahasa dan ahli ITE. Kita buktikan di dalam pemeriksaan nanti dan kami akan mengawal perkara ini harus sampai di persidangan. Nah, itu. Oke, bentar ada job bang. Ada job? Iya. Iya. Dia lagi asik gitu kan. Oh, Bang, ini built in, mau Lagi built in. ada kerjaan kali, Bon. Oh, built in handphone nih, kayaknya built in handphone. Nah, ini maksudnya Ini total ini jadi yang paling parah apa itu. sayang? Ini. Oh, tuh ini. Iya, coba. Makanya dia masak namanya. Iya. Kasih tahu bagaimana ini ngeklik lagi susah, tapi pokoknya Baca aja, di salah baca. satu YouTube. Baca. Nikita Mirzani hajar pengacara Gali dan Kumalasari. Oke, ini YouTube-nya. Ya terus baca dulu terus. Lo Nyai lawyer nggak punya otak. Ah, terus. Nggak, ntar terus lu laporin gue ya. Enggak apa-apa. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Halo, rumah tangga jadi bawa ke panggung. Halo. Oke. Ini Saya bacain ya. ya. Saya bacain ini. Di hold dulu Dia Pak. dari sini. Bahasanya jangan Bang. jangan Kata-katanya disebutin, Bang. Nih, dengerin ini. Kita masih banyak utang, Bahaya, Bang. Bang. Nanti kalau Kita disebutin banyak lu alemong. surat. Iya. Jengong Bang. Jengong ya Bang. Pokoknya seperti itu ya yang memang dan semua juga mungkin bisa lihat di YouTube. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini ada berapa advokat yang ikut melaporkan, Bang? Kalau untuk mewakilkan dari itu semuanya ada 45 orang. Wow. Sudah melaporkan semua. Sudah ya mewakili kita. Saya selaku ketua timnya namanya tim pembela kehormatan advokat. Ya. Karena apa? Untuk menjadi advokat itu nggak casting, ya. Perlu kalian tahu. Advokat itu adalah profesi terhormat, caturwangsa, jaksa, polisi, hakim, dan advokat pengacara. Itu melalui jenjangnya sangat panjang. Beda, nggak pakai casting 2-3 hari, cengar-cengir jadi artis tenar. Kayak yang satu itu. Tapi kalau ikutin jenjang karir, banyak kok. Saya pun keluarga bapak saya dulu aktor, Zainal Arifin Lubis. Ya, bintang film dulu zaman dulu main Si Pitung. Iya. Nah itu. Etikatnya tidak ada etikat. Memang harus sekolah S2 kali ya di Pondok Bambu temennya. Iya. Oh, temennya. Nggak tahu deh kita udah Tahu, Bang. Oke, Bang. Ini apa banyak orang yang bilang akhirnya ini adalah pengalian isu. Kalau Abang sendiri gimana nanggepinnya? Jadi saya pikir ini kan
ada dua case yang berbeda. Masalah misalnya Gali, yaitu urusan perkara Gali yang dilaporin oleh mantan istrinya kan. Ya. Jadi ini justru saya pikir dia ini yang nimbrung nih, ujuk-ujuk nimbrung nih. Aha. Terus ini. Ngomong seperti itu. Jadi ya ini kan case yang berbeda, nggak ada kita, kecuali kita yang sengaja mengarahkan kan begitu. Ya. Itu mungkin baru ada motifnya pengaduan isu. Ini kan yang datang nih. Ya jujur saya bilang ini, ya kita ini sebagai advokat Profesor Pati kan ya sangat bermartabat lah ya. Ini udah ketersinggungan bos. Karena ini kita ini Profesor Pati kita di sini dibilang apakah itu tolol, goblok, tidak punya otak. Loh, namanya siapa dia? Kan gitu. Baik. Oke, sabar dulu ya. Sabar, Sabar dulu. Sorry Gun, kayaknya lu lebih baik di sini deh. Kenapa? Nih penonton juga ngeliatin ya, saksi ya. Jadi pas lu jalan, Tunggu. Mohon maaf bang, mohon maaf. Gua laporin lo ya. Selalu ada loh. Assalamualaikum. Geser. Oke, nah sekarang ini kita beralih ke berita yang lain ya. Berbicara tentang bebasnya Vanessa Angel beberapa waktu lalu. Itu memang Vanessa Angel tidak terlihat ada di TV manapun atau apapun itu. Tapi Vanessa Angel bahkan dijemput oleh sahabatnya. Tapi ada juga yang sahabatan tapi nggak jemput juga. Oh, Ya, gimana, Oma, makanya maksudnya? udah baik atau nggak tahu. Ah. Kita tanya langsung, ini dia Jen Salimar dan Masayu Maya. Paling sedih banget. Masayu Maya ini kalau kita kerja di Surabaya ini udah MC top. MC Tom. Surabaya. Surabaya. dan Boleh duduk sekitarnya. sayang. Ya Allah, Masayu, mak sayang. gue. Terima kasih sudah hadir ya. Dan aku ada tayangan dulu sebelum kita ngobrol bersama mereka ya. Aku ada tayangan. Ini berdasarkan tayangan lu Bang ya. Maaf ya, kita lihat tayangannya ya. Mau, sini deh. Oh, Oh, artikel. nggak ada tayangan. Jain Salimar, sudah cukup. Ini terakhir saya disakiti Vanessa Angel. Benar itu tuh. Ya, karena tempo hari itu kan berbicara mengenai apa ya? Kenapa kok saya malah dianggap mencari panggung dan lain sebagainya, itu sih lebih ke situ gitu loh. Jadi pada saat ditanya ini kok tiba-tiba ada apa pergantian pengacara dan lain sebagainya. Sebenarnya tempo hari saya cuma bilang tolong dikomunikasikan dengan si pihak pengacaranya gitu loh. Jangan malah dijadikan kambing hitam, malah dibuat asumsi yang mengatakan bahwa kita ini mendekati dia hanya untuk mencari pamor. Lah buat apa gitu, nggak ada untungnya juga gitu. Nah itu yang akhirnya saya pikir tidak semua yang kita lakukan itu dengan niat yang baik itu tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Jadi saya pikir ya udahlah, udah cukup, saya udah nggak mau berkomentar lagi tentang bahkan dia kemarin keluar dari penjara pun semua udah pada nanya, nelfon, minta wawancara segala macam. Saya bilang saya nggak mau berkomentar lagi deh. Nanti malah dibalik-balik lagi gitu. Pansos lagi gitu. Apa aus? Hah? Matanya biru. Oh matanya biru. Iya Kenapa, pakai Bang? soplen say. Mau nggak ada yang hijau temen gue jual mau nggak? Nanti kau telepon sama Bang Rihad. Diatur nanti Bang Rihad ya. Itulah. Iya. Iya, Bang. Oke. Oke. Sekarang untuk Mas Ayu. Tapi kalau Mas Ayu sendiri adalah justru yang ikut menjemput. Iya, ikut jemput. Ikut jemput di Surabaya ya. Betul. Oke. Dan aku punya foto kedekatan mereka. Oh. Dengan model foto yang sama. Oke. Mas Ayu. Iya. Ini sedekat apa sih kamu sama Vanessa? Sebenarnya dekatnya tuh deket kilat. Kalau presenter ngomongnya jelas ya, jelasin jelas. Dekatnya tuh deket Kirain kilat. marah, Ya. kaget gue. Oh iya, maaf. Sama orang Medan juga enggak? Beda, beda. Surabaya. Surabaya, lo ngerti nggak? Gua udah ngomongin. Apa Ben? Ah, Apa? ini yang ini. Beda lagi. Udah banyak banget lompatannya, Wen. Lu disamperin. Oke, Mas Ayu maaf ya. Iya, iya, Terus iya. terus
Tapi kedekatan kamu kilat maksudnya gimana tuh? Jadi nggak sengaja. Waktu itu di kira-kira 1 minggu atau 2 minggu, saya lupa detailnya kapan, Vanessa masuk Medaek. Saya ada charity di sana sama Yayasan Fatma Foundation, itu miliknya istrinya Gus Ipul. Oke. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur. Aha. Kita udah planningnya lama tuh, kita mau kasih penyuluhan dan juga pap smear gratis untuk warga binaan. Ternyata H-3 atau H-4 kita dikasih tahu Vanessa Warga masuk. binaan. Binaan nyambung. Bukan binaan. Bukan binaan lu. Gua kenapa-kenapa. Dia nyolek-nyolek. Binaan dengerin. Posisi Seko. gua Nyolek gini gila sih gua begini. Begini tuh. Gua lagi ngurutin kursi. No, lihat kemana. No. Ajak ngobrol ngantuk nih ngantuk. Apa? Ngantuk. Enggak, dia habis di verify, tenang aja, udah tenang dia. Habis di verify terus. Oke, terus dikasih tahu sama kepala rutanya Bu Niken, ada Vanessa masuk nih gitu ya. Terus akhirnya kita meeting lagi sebelum pergi ke sana, kita udah briefing. Pokoknya nanti jangan terlalu blow up Vanessa Angel ya, takutnya dia lagi drop, kondisinya lagi nggak oke atau pokoknya jangan, kalau mau foto boleh tapi jangan terlalu ke Vanessa Angelnya. Foto secara umum gitu. Nah, waktu itu kan aku juga nge-MC di situ setelah selesai. Sampai di sana aja lu nge-MC, say. Iya benar. Gila ya, terus. Udah selesai nge-MC, kan duduk setelah nge-MC aku gabung tuh sama warga binaan, duduk di center depan sendiri. Terus si Vanessa duduk di ujung. Waktu pembagian kue aku nanya kan, ada yang mau kue lagi nggak? Enggak, tapi Vanessa dari ujung tuh bilang, mau dong kak. Trek-trek gitu, saya kira aku kasih. Dari situ awal kedekatannya. Ya betul. Oke, aku ada artikel lagi ya, coba kita baca artikelnya dulu, ini dia. Segera bebas dari penjara, Vanessa Angel, Oga Oga dijemput ayah. Hah? Maksudnya gimana tuh? Sampai lagi nih. Nah ini yang mau aku sampaikan gitu Oke. ya. On behalf of her dad, karena Apa boleh lebih kuat lagi? Dedi sendiri yang minta grogi minta deket gue. tolong, Oh, iya. minta tolong supaya disampaikan Ya. gitu, bahwa pemberitaan yang ada mengenai Dedi tidak mau datang ke sana, tidak mau menjenguk, tidak mau menjemput dan lain sebagainya, itu tidak seperti itu yang terjadi gitu loh. Jadi ya namanya kita punya anak nih misalnya gitu loh, kayak saya gitu. Saya kalau misalnya anak saya lagi ada acara atau lagi apa, saya mau jemput dia aja tuh saya ngomong dulu gitu. Is it okay kalau saya jemput? Nggak usah mam, saya bisa pulang sendiri misalnya begitu. Itu konteksnya kan seperti itu. Nah ini seorang ayah yang harapannya adalah dia bisa datang menjemput langsung Echa untuk bisa sama-sama lagi dan lain sebagainya. Tapi sang anak menolak karena alasannya udah banyak yang jemput kok, gitu loh. Dan itu diungkapin lagi, semua bukti chatnya semua dikirim ke saya, gitu loh. Jadi jangan sampai timbul persepsi bahwa kemarin sempat ada yang menyatakan bahwa yang nggak usah ngomong, langsung datang aja. Lah kalau datang tiba-tiba nanti malah jadi suasananya jadi kacau balau kan nggak enak lagi gitu. Jadi serba salah di sini. Oke, baik. Setelah yang satu ini saya mau tanya, kira-kira apa curhatan dari ayah Vanessa Angel tentang Vanessa tidak mau dijemput oleh ayah. Lantas bagaimana cerita dari Vanessa Angel ke Mas Ayu, kenapa dia tidak mau dijemput oleh sang ayah ya? Sesaat lagi dari kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis.